Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia, kita akan belajar lagi dan kali ini saya sedikit menimbang apakah materi ini untuk konseling pranikah atau untuk keluarga atau untuk pernikahan. Dan saya putuskan untuk bicara di konseling pranikah. Walaupun materi ini harus diketahui oleh orang yang sudah menikah atau bahkan orang tua yang anak-anaknya ingin menikah harus tahu supaya belajar. Apa itu? Kita akan masuk dalam segmen konseling pranikah dan kali ini adalah tugas bersama suami istri. Saya pernah buat yang namanya buku saku seperti ini. Ini saya buat sekitar 12 tahun yang lalu. Dan bahannya saya masih pakai untuk sampaikan di dalam konseling ataupun seminar-seminar keluarga. Tugas bersama suami istri. Tugas bersama. Sekali lagi garis bawahi tugas bersama. Kalau menikah adalah persahabatan pria wanita yang diikat oleh perjanjian disertai dengan keintiman, artinya mereka memasuki yang namanya proses kesatuan jiwa. Jiwa mereka yang berbeda ini diramu menjadi satu. Banyak hal harus dilakukan bersama-sama. Jadi kalau kali ini kita belajar tugas bersama, saya tidak membahas tugas suami adalah, tugas istri adalah, bukan hanya itu, tapi lebih kepada tugas bersama. Jadi pekerjaan ini dilakukan oleh dua pihak. Sebelum lanjut, kita akan lihat dulu tugas suami dan istri. Tugas suami secara umum adalah mencukupkan kebutuhan materi untuk keluarganya. Tugas umum, memimpin keluarganya, berdoa untuk keluarganya, menjadi imam untuk keluarganya, mengayomi keluarganya, memberikan didikan kepada keluarganya, mendampingi anak-anaknya. Ini tugas suami. Memberikan gambaran menjadi pria, suami yang baik kepada anaknya laki-laki ataupun anaknya perempuan. Itu tugas umum. Lalu tugas umum seorang istri adalah ya mendidik anak-anaknya sebagai ibu. Anaknya laki-laki atau perempuan. Menolong suaminya, membantu suaminya untuk membangun akan keluarga yang baik. Kemudian mendampingi suaminya menghadapi apapun supaya suaminya ini memiliki partner hidup yang sangat bermanfaat, sangat menolongnya. Seorang istri memberikan suasana yang segar, optimis, positif kepada keluarganya. Karena kalau mau diperhatikan, istri ini sangat berperan untuk membangun atmosfer keluarga atau rumah tangga. Mau dibuat segar, menyenangkan, cerah, atau dibuat mendung, bahkan hujan, atau petir menyambar-nyambar. Ternyata pengaruhnya banyak dari pihak sang mama, sang istri ini. Nah, perhatikan ada tugas suami, ada tugas istri. Tetapi yang saya mau ceritakan ini adalah tugas bersama. Dan tugas bersama suami istri ini saya akan bagi menjadi dua bagian besar. Tugas bersama suami istri untuk keluarganya, tugas bersama suami istri untuk pasangannya.
harus bersama-sama, harus seimbang. Perhatikan gambaran demi gambaran pernikahan yang saya pernah ceritakan pada saudara. Butuh keseimbangan. Contoh adalah ketika mendayung sampan berdua. Bukankah butuh keseimbangan? Bukankah suami dan istri melihat kekuatan pasangannya, lalu menyesuaikannya? Bukankah butuh kerjasama ketika sampan mereka mau berbelok, karena kalau lurus akan menabrak batu besar? Bukankah dibutuhkan kerjasama, pengertian? Sang suami mendayung dengan kuat, sang istri diam. Kenapa? Karena mereka sudah sepakat bahwa sampan mereka harus belok ke kanan. Ketika sudah berbelok ke kanan, maka harus mulai diluruskan kembali. Sang suami tidak mendayung, sang istri mendayung. Mendayung begitu rupa. Lalu sampan ini mulai agak lurus dan mereka mendayung bersama-sama. Bukankah ini dibutuhkan kerjasama? Jadi pernikahan memang butuhkan kerjasama. Perhatikan gambaran dua orang yang bermain badminton ganda campuran. Bukankah dibutuhkan kerjasama ketika pasangannya itu di depan, dia harus ke belakang. Pasangannya tiba-tiba bergerak ke samping, dia harus ke samping yang berseberangan supaya bisa menutupi, bisa siap-siap menghadapi apapun serangan dari lawan. Bukankah ini dibutuhkan kerjasama, keseimbangan? Perhatikan ketika gambarannya adalah dua orang yang naik gunung. Bukankah dibutuhkan pengertian kerjasama? Kalau mereka sama-sama bawa ransel yang berisi kebutuhan mereka di atas, nanti kalau berhenti untuk berkemah, bukankah ini kerjasama? Pasti tidak semua dibebankan kepada sang suami untuk kemudian sang istri tanpa membawa apa-apa jalan. Bukan itu pernikahan. Pernikahan adalah tugas pun dilakukan bersama-sama. Kegiatan apapun dilakukan bersama-sama, walaupun ya ada 1-2 bagian kecil punya me time, it's okay, nggak apa-apa. Tidak dosa, tidak pengkhianatan, ya, tidak memisahkan diri. Perhatikan, sebagian besar urusan pernikahan, urusan keluarga dilakukan bersama-sama. Dan kita akan belajar. Bagian yang pertama adalah yang dilakukan suami istri bersama-sama untuk keluarganya. Yang kedua, untuk pernikahan mereka. Nah, yang bagian pertama ini adalah suami melakukan tugasnya, yaitu apa? Suami mencari akan nafkah buat keluarganya, memenuhi kebutuhan dasar keluarganya. Di titik ini, lalu istrinya mengimbanginya seperti apa? Oh, dia mengelolanya dengan baik. Dia menjadi partner yang seimbang untuk mengelola apapun yang diterima oleh suaminya untuk keluarganya. Mengelola dengan baik, dibutuhkan kerjasama. Tidak bisa egois, satu pihak merasa otoriter, harus mengikuti, kemudian yang satunya merasa menjadi korban. Tidak, mereka harus bersama-sama. Jadi bagian yang pertama adalah suami mencari nafkah untuk keluarganya, istrinya mengelola. Kemudian tugas bersama yang kedua adalah suami menciptakan rasa aman buat keluarganya dan istri mendukung menciptakan rasa aman. Yang kedua ini menarik karena yang materi yang pertama sudah dikelola, kemudian rasa aman. Dan rasa aman ini adalah
suasana, atmosfer, kemudian kondisi batiniah yang nyaman. Bukan hanya fisik, tapi lebih kemudian yang rohani, yang batiniah. Lalu berikutnya, yang ketiga adalah suami istri ini bersama-sama mendidik anak-anaknya. Jadi 1, 2, 3 ini satu bagian. Suami istri bekerja sama melakukan tugas bersama untuk keluarganya. Kemudian bagian yang kedua adalah suami istri bekerja sama untuk membangun pernikahan mereka. Ini sedikit berbeda karena bagian yang pertama tadi 1, 2, 3 adalah untuk keluarganya. Tapi bagian yang kedua lebih kepada untuk pernikahan mereka. Bagian kelompok yang kedua, nomor 4, adalah suami istri bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan rohani dan kebutuhan jiwa pasangannya. Tugas suami dan tugas istri bersama-sama. Karena mereka harus bekerja sama, tidak saling egois dengan pemikirannya sendiri. Jadi yang keempat adalah suami istri memenuhi kebutuhan rohani dan kebutuhan jiwa pasangannya. Lalu yang kelima adalah suami istri bekerja sama untuk saling tolong-menolong dan melengkapi. Apapun prosesnya, perhatikan. Yang kelima adalah saling tolong-menolong dan saling melengkapi. Lalu bagian yang keenam adalah suami istri saling menyenangkan pasangannya. Ini bisa berarti banyak. Nanti kita akan lanjutkan lagi belajar 6 tugas bersama suami istri ini bagian demi bagian. Kita akan lanjutkan di episode berikutnya. Salam keluarga Indonesia. Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share pada teman dan keluarga dan juga subscribe.